warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa-shalla. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Terutama insyaallah 2 hari lagi kita akan merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah. Meskipun dalam suasana tidak nyaman, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang adanya gangguan virus corona akhir-akhir ini. Namun semangat kita untuk menghadapi Idul Fitri janganlah berkurang. Kami salam dan salam dimohon kepada Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan ini agama kita diberi judul makna Idul Fitri dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Idul Fitri berarti kembali kepada kesucian, mana lain ialah hari raya berbuka, hari besar atau hari raya Fitri berbuka. Sesuai dengan hadis Nabi, "As-shaimina farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi yaumil qiyamah." Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Pertama, gembira ketika berbuka, baik berbuka ketika saat berbuka bulan puasa untuk berbuka, kemudian adalah hari raya itu sendiri. Yang kedua, mana ialah gembira ketika bertemu dengan Allah pada hari kiamat, inda liqa'i rabbi. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Idul Fitri juga berarti kembali kepada kesucian fitrah. Karena dalam hadis Nabi disebut kullu mauludin yuladu al-fitrah hatta yakuna abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan bersih tergantung kepada orang tuanya, apakah anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dalam hadis lain disebutkan orang atau kaum muslimin yang selesai mengerjakan segala rangkaian ibadah puasa dan ditutup dengan Idul Fitri sama dengan anak atau bayi yang baru lahir, sama waladatuhu ummu, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dengan demikian, setelah kita merayakan Idul Fitri nanti 2 hari lagi insyaallah, maka mudah-mudahan diri kita sudah bersih dari dosa dan maka. Namun tantangan masih ada di hadapan kita. Hari-hari yang akan datang masih ada sumber dosa, sumber kesalahan dari berbagai pihak datangnya. Baik dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, semuanya itu harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Hingga malah Idul Fitri tersebut tidak dikotori lagi. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dengan demikian kepada kaum muslimin dan muslimat, hendaklah kita merayakan Idul Fitri tahun ini meskipun dalam keadaan sederhana, tidak bisa bersilaturahim ke rumah teman-teman kita, juga tidak bisa bertakbir bersama di tengah jalan ramai-ramai, di masjid pun di musala biasa juga jarak. Namun makna dari Idul Fitri perlu kita pertahankan, menjaga kesucian dan kebersihan. Lebih dari itu ialah ibadah puasa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan untuk menghapus dosa
hadis Nabi yang hampir setiap malam atau setiap subuh dibaca oleh para penceramah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pada siapa yang mengerjakan puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan kesadaran, akan diampuni dosanya yang berlalu. Hadis ini untuk puasa Ramadan. Untuk qiyam Ramadan atau tarawih dan segala rangkaiannya, hadis lain. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, mengerjakan salat tarawih dan salat-salat lainnya di bulan Ramadan dengan sempurna keimanan dan kesadaran atau perhitungan yang mantap, karena Allah diampuni segala dosanya yang berlalu. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang segala rangkaian ibadah Ramadan yang kita kerjakan selama bulan Ramadan, siang atau malam, mudah-mudahan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah SWT. Dan ini juga ada hikmahnya, yang adanya ujian Allah kepada kita dalam bentuk virus corona yang menimpa bukan hanya di negara kita, tapi hampir seluruh negara di dunia. Ini merupakan ujian yang sepakat dari Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan teguran agar manusia menyadari mungkin sudah banyak kesalahan kita, mungkin sudah banyak dosa kita, maka saatnya kita untuk menyadari atau menghisab diri, menghitung diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wasinuha qabla an tuwazan, kata Umar bin Khattab. Timbanglah dirimu sebelum Allah menimbang kamu pada hari kiamat. Hitunglah dirimu, hisablah dirimu sebelum hisab, sebelum hitung pada hari kiamat. Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya in kau seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Selain dari itu, menyambut Idul Fitri ini juga kita kenal dengan bulan tanggal 1 Syawal. Syawal berarti peningkatan. Apa yang perlu tingkatan? Amal ibadah kita. Meskipun nanti Ramadan akan berakhir, masa Ramadan sudah ditinggalkan, tinggal lagi nanti Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan Allah. Namun ibadah kita perlu ditingkatkan. Istiqomah, akidah perlu dimantapkan, apalagi menghadapi bermacam ujian akhir-akhir ini. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di samping mana Idul Fitri kembali kepada kesucian dan menjaga diri, menjaga kebersihan lahir dan batin, selain kebersihan lingkungan, jasmani, juga kebersihan rohani. Antara lain ialah kita saling memaafkan antara satu sama lain. Fa'fu wasfahu. Ya, selama ini antara satu sama lain dalam pergaulan ada yang tersinggung, ada perasaan yang tidak sesuai, maklum dalam pergaulan sehari-hari, maka perlu kita bermaafan. Orang yang bersalah janganlah merasa gengsi atau berat untuk minta maaf. Ini orang yang merasa tidak bersalah, jangan pula merasa berat untuk memberikan maaf. Tidaklah diganti istilah tiada maaf bagimu, diganti dengan maaf selalu untukmu. Biar aku kau sakiti, aku tidak akan membalasnya. Pasti hilangkan dendam antara kita sama kita. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada hari raya Idul Fitri tahun ini kita perlu juga menjaga, memelihara pergaulan antara satu sama lain. Apalagi sudah ada teguran Tuhan seperti tadi, adanya virus corona. Ini membuat umat manusia sedunia bersatu. Baik orang barat, timur, utara, selatan, muslim, tidak muslim. Semuanya kerjasama, bergotong royong untuk bagaimana caranya mengatasi virus corona ini. Bantuan dari negara lain ke negara kita atau sebaliknya mengalir para pengusaha, para dermawan sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok-pelosok memberikan bantuan. Ini dalam rangka memperlihatkan hati kita bersih. Umat manusia di dunia adalah bersaudara. Namanya ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia.
Ini juga dijaga persaudaraan sama sebangsa dan setanah air. Uhuwa wataniyah wan nasabiyah. Kemudian apalagi sama umat Islam jangan sampai berpecah belah. Kita harus bersatu. Meskipun di antara kita ini ada yang berbeda organisasi, berbeda aliran dalam akidah, berbeda mazhab dalam ilmu fikih, namun tetap Muslim. Oleh karena itu kita harus bersatu. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Bagian terakhir dari ceramah ini ialah mudah-mudahan dengan Idul Fitri tahun ini kita bisa menempatkan diri kita sebagai Muslim yang sejati, kembali kepada fitrah Idul Fitri. Ini juga hari kemenangan sesuai dengan ucapan kita pada hari raya Minal Aidin wal Faizin, kembali kepada kesucian dan menjadi orang yang menang, suci dari dosa dan kesalahan, dan menang dalam perjuangan melawan hawa nafsu dan melawan godaan setan dan iblis. Barangkali sampai sekian drama kita pada saat ini, sesuai waktu yang sangat terbatas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.